Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio, Kisah Rakyat. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Air Mata Santri Yatim, Doa Tulus Menggetarkan Arsy. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. Bagian 1. Pendahuluan, Eksposisi. Di lereng hijau Pegunungan Muria, berdiri sebuah pondok pesantren sederhana bernama Darul Hikmah. Pondok itu dikelilingi sawah hijau, angin lembut, dan suara adzan yang bergema 5 kali sehari. Di sana, tinggal puluhan santri dari berbagai penjuru Jawa Tengah. Salah satunya adalah Rahmanto. Ia berusia 20 tahun, bertubuh tegap dengan tinggi 170 cm, kulit sawo matang, dan wajah tampan penuh keteduhan. Rambutnya hitam lurus, dipotong pendek sesuai aturan pesantren. Ia mengenakan baju koko coklat lengan panjang dan celana panjang hitam. Setiap hari Rahmanto menyapu halaman, mengaji, dan membantu ustaz tanpa pernah mengeluh. Meskipun ia hanya seorang anak yatim, semangatnya tak pernah surut. Ia menjadi teladan bagi teman-temannya dalam hal adab dan ketekunan. Mereka memanggilnya Mas Rahman, sosok yang ramah namun teguh hati. Rahmanto telah tinggal di pondok itu selama 5 tahun. Sejak ayahnya wafat saat ia berusia 15 tahun, ibunya yang hanya seorang penjual jamu keliling menyekolahkan dan mengirimkannya ke pesantren. Bagi Rahmanto, pondok bukan sekadar tempat belajar, tapi juga rumah kedua. Disinilah ia belajar makna hidup, arti sabar, dan mendalami ilmu-ilmu agama. Hubungannya dengan para ustaz sangat dekat, terutama dengan Ustaz Jabar, seorang guru tafsir yang sering mengajaknya berdiskusi selepas Isya. Teman-temannya pun menghormatinya karena sifatnya yang dewasa dan penuh pengertian. Di setiap malam, ia selalu menghabiskan waktu sebelum tidur untuk membaca Al-Quran dan berdoa, terutama untuk ibunya. Hidupnya sederhana, tapi penuh makna dan keberkahan yang dirasakan orang-orang di sekitarnya. Pondok Darul Hikmah tak memiliki banyak fasilitas. Kamar santri beralaskan tikar, makan seadanya, dan listrik sering padam saat hujan deras. Namun semua itu tak pernah mengurangi semangat para santri. Justru kesederhanaan itu menumbuhkan rasa syukur dan kerendahan hati. Rahmanto sering menjadi pengatur syaf sholat jamaah dan pembaca doa di acara pengajian. Satu hal yang membuat banyak orang terkesima adalah suaranya saat berdoa. Lembut, tenang, namun menyentuh kalbu. Doanya seperti mengetuk langit, membuat para santri sering menangis tanpa sadar. Mas Rahman kalau baca doa itu bikin hati ngilu, kata Sabram, teman sekamarnya. Meskipun usianya masih muda, banyak orang merasa Rahmanto telah menjalani kehidupan yang lebih matang dari usianya. Diam-diam, banyak santri menjadikannya panutan dan tempat bertanya. Suatu sore di bulan Rabiul Awal, langit berwarna jingga keemasan. Rahmanto duduk di bawah pohon randu besar di dekat surau belakang. Ia tengah menulis surat untuk ibunya di kampung. Surat-surat itu tak pernah ia kirim melalui pos, tapi ia titipkan pada jamaah yang kebetulan pulang ke daerah yang sama. Dalam suratnya, Rahmanto tak pernah meminta apa-apa. Ia hanya menanyakan kabar, mendoakan ibunya sehat, dan mengabarkan bahwa ia tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Ada rasa rindu yang dalam-dalam tiap kata-kata yang ia tuliskan. Tapi sebagai santri, ia percaya bahwa rindu pun harus diserahkan kepada Allah. Angin sore mengibaskan ujung sarungnya. Hatinya damai, dan pikirannya lurus. Baginya, hidup adalah perjuangan untuk menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Namun di balik keteguhan dan senyum yang selalu ia bawa, tak banyak yang tahu bahwa Rahmanto menyimpan kesedihan mendalam. Ia sering terbangun di malam hari, duduk sendirian di serambi surau, menatap langit sambil membisikkan doa. Dalam sunyi malam, Rahmanto merasa lebih dekat dengan Allah. Ya Rab, jagalah ibu di sana, bisiknya lirih. Ia tak pernah mengeluh kepada manusia, bahkan kepada ustaz. Semua rasa, ia adukan hanya kepadanya.
Pondok yang tenang itu menyimpan rahasia air mata seorang anak yatim yang begitu mencintai ibunya. Dan tanpa ia sadari, kehidupan sederhana itu tengah menuju pada sebuah perubahan besar. Takdir akan menuntunnya pada sebuah peristiwa yang akan menggetarkan bukan hanya hati manusia, tapi juga langit di atas sana. Bagian 2. Titik pemicu. Konflik awal. Pada suatu pagi yang mendung, Rahmanto baru saja selesai menghafal surah Al-Kahfi ketika Ustaz Jabar memanggilnya ke kantor pesantren. Di meja kayu tua itu, sebuah amplop putih tergeletak. "Ini dari desa kamu, men," ujar sang Ustaz perlahan. Dengan tangan bergetar, Rahmanto membuka surat itu. Tulisan tangan ibunya mengabarkan kabar buruk. Kondisi kesehatannya memburuk dalam 2 bulan terakhir. Kelelahan berdagang, batuk tak kunjung sembuh, dan sesak napas yang makin parah membuatnya kini hanya bisa terbaring. Tak ada biaya untuk periksa ke rumah sakit. Rahmanto merasakan jantungnya berdebar keras. Dunia seakan berhenti sejenak. Ia memandang wajah Ustaz Jabar yang menatapnya dengan iba. "Jika perlu, pulanglah," kata Ustaz dengan nada halus. Tapi Rahmanto hanya menunduk. Ia bingung. Hatinya tercabik antara amanah sebagai santri dan panggilan nurani sebagai anak. Setelah keluar dari kantor, Rahmanto berjalan sendirian ke belakang pesantren. Di dekat sumur tua, ia duduk memandangi air yang tenang, tapi pikirannya kacau. Ia tahu betul ibunya tak pernah meminta apa-apa darinya, bahkan ketika mereka hidup dalam kekurangan. Tapi sebagai anak, ia merasa bersalah. Ia seharusnya ada di samping ibunya saat ini. Namun ia tak punya uang, tak punya kendaraan, bahkan untuk ongkos pulang ke kampung pun tak ada. Ia berpikir keras, apakah harus meninggalkan pesantren untuk bekerja? Tapi bukankah ilmu adalah amanah? Bukankah sang ibu juga ingin ia menjadi orang alim? Konflik batin itu membuat dadanya sesak. Air matanya jatuh satu persatu ke tanah, diserap oleh bumi yang diam. Ia memejamkan mata, mencoba mencari petunjuk dalam diam. "Ya Allah, hamba bingung. Tunjukkan jalan MU," bisiknya dalam hati. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi bagi Rahmanto. Ia tetap menjalankan semua kewajiban di pesantren, tetapi tanpa semangat seperti biasa. Teman-temannya mulai menyadari perubahan itu. "Mas Rahman kelihatan murung terus ya," bisik seorang santri. Namun tak ada yang berani bertanya langsung. Ustaz Jabar pun hanya mengamati dari kejauhan, memberi ruang. Setiap malam, Rahmanto duduk lebih lama di surau. Ia mengangkat tangan, berdoa dalam keheningan, berharap kabar baik dari kampung. Tapi hari-hari berlalu, dan tak ada surat balasan. Telepon pun tak bisa diakses karena pondok tidak memiliki fasilitas komunikasi modern. Dalam keterasingan itu, Rahmanto mulai merasa hampa. Ia merindukan suara ibunya, senyumnya, dan sapaan lembutnya setiap pulang pesantren dahulu. Rindu itu berubah menjadi tangis, lalu menjadi doa. Suatu malam Jumat, setelah para santri lain tertidur, Rahmanto diam-diam keluar dari kamar menuju surau. Langit di luar gelap gulita, hanya suara serangga dan angin yang terdengar. Ia membentangkan sajadah, lalu berdiri menghadap kiblat. Dalam hening, ia menunaikan 2 rakaat tahajud, lalu duduk bersimpuh. Tangannya terangkat, wajahnya basah air mata. "Ya Rab, Engkau tahu betapa hamba rindu ibu hamba. Jika masih Engkau izinkan, sembuhkanlah dia. Tapi jika Engkau panggil, jadikan dia dalam husnul khatimah." Suaranya lirih namun bergetar. Air mata mengalir deras. Ia tak peduli lagi pada dunia. Ia berserah. Doa itu terus mengalir, tulus dari hati seorang anak yatim yang hanya punya satu pegangan, Allah semata. Malam itu, sajadahnya basah, langit seolah ikut menangis bersama. Tak jauh dari surau, Ustaz Jabar terbangun karena suara tangis lirih yang menyelinap lewat jendela. Dengan perlahan, ia mendekat dan mengintip dari celah pintu. Dilihatnya Rahmanto dalam keadaan sujud yang panjang. Tubuhnya gemetar. Sang Ustaz tercekat. Ia tahu,
Tangis itu bukan tangis biasa. Itu tangis yang lahir dari luka batin yang dalam, dari cinta dan keimanan yang agung. Ia memilih tak masuk, hanya menatap dari kejauhan. Ketika Rahmanto mengakhiri doanya, sang ustaz perlahan kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dalam hati ia berkata, doa anak ini pasti akan dikabulkan Allah. Sementara Rahmanto, tanpa sadar, telah memulai perjalanan besar dalam hidupnya. Perjalanan yang kelak akan mengguncang hati banyak orang, dan mungkin menggetarkan arsy Allah. Bagian 3. Pengembangan konflik. Hari-hari di pondok terasa semakin berat bagi Rahmanto. Ia tetap hadir di kelas, mengikuti halakah dan mengaji seperti biasa, tetapi wajahnya murung dan matanya selalu sembab. Beberapa kali ia tertinggal dalam hafalan, dan itu bukanlah kebiasaannya. Ketika diminta menjadi imam sholat, suaranya terdengar bergetar. Teman-temannya mulai merasa kehilangan sosok Rahmanto yang dulu ceria dan menyemangati. Dalam diam, ia terus berjuang melawan kegelisahan batin. Ia menulis surat lagi untuk ibunya, berharap surat itu sampai dan mendapat balasan. Ia juga mencoba menanyakan pada santri senior apakah ada peluang kerja di sekitar pondok, sekadar untuk bisa menabung biaya pulang. Namun semua jalan terasa buntu. Tak ada pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa meninggalkan pesantren. Ia merasa seperti burung dalam sangkar yang melihat rumahnya dari kejauhan, namun tak mampu terbang ke sana. Dalam kegelisahannya, Rahmanto memberanikan diri menemui Ustaz Jabar setelah Isya. Dengan suara rendah dan mata tertunduk, ia menceritakan kondisi ibunya. Ustaz Jabar terdiam lama, lalu menghela napas. Anakku, kadang kita diuji bukan untuk melihat seberapa kuat kita, tapi agar kita sadar siapa yang paling layak dimintai pertolongan. Ucapnya lembut. Rahmanto hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sang ustaz berjanji akan mencoba menghubungi kenalannya di luar pondok untuk mencari bantuan. Namun ia juga tak bisa memastikan hasilnya. Malam itu, Rahmanto kembali ke kamarnya dengan hati yang masih berat. Ia menuliskan semua perasaannya di lembaran kertas usang, berharap kelak akan ada yang membaca dan memahami jerit hatinya. Ia tahu, tidak semua doa langsung dijawab. Tapi ia juga percaya, tidak ada doa yang sia-sia. Beberapa hari kemudian, harapan sempat muncul. Seorang santri senior berkata bahwa ada donatur yang sering membantu santri kurang mampu. Rahmanto pun menulis surat permohonan, lengkap dengan cerita tentang ibunya. Surat itu dikirim melalui ustaz ke seorang dermawan di kota. Hari-hari berlalu dalam penantian. Tapi pekan demi pekan, tak ada kabar. Suratnya tidak dibalas. Harapan kembali redup. Rahmanto mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa Allah belum menjawab doanya? Apakah doanya kurang khusyuk? Apakah karena dosanya? Ia mulai menyendiri, menjauhi keramaian. Bahkan ketika teman-teman bermain bola atau belajar kelompok, ia lebih memilih duduk di serambi surau. Ia semakin tenggelam dalam kesunyian, seolah menyiapkan diri menghadapi yang terburuk. Hatinya digempur ketakutan, tapi juga tetap bertahan dengan setitik harap. Dalam salah satu malam yang dingin dan hujan deras, Rahmanto duduk di pelataran surau, memeluk lututnya. Kilat sesekali menyambar langit, membuat langit tampak seperti menangis. Ia merasa benar-benar sendirian. Ia ingat wajah ibunya, suara lembutnya yang dulu meninabobokan. Tangisnya tak lagi bisa ditahan. Ia menangis seperti anak kecil, terisak dalam sujudnya. Ya Allah, jangan ambil dia sekarang. Jangan sekarang, lirihnya. Ia tak tahu apakah doanya didengar, tapi ia tak punya pilihan lain selain terus berserah. Suara hujan mengiringi tangis itu. Saat itulah, Ustaz Jabar yang kebetulan melintas melihatnya. Tapi lagi-lagi ia hanya menyaksikan dari jauh. Hatinya ikut tercabik. Malam itu menjadi titik terdalam dari kejatuhan batin Rahmanto. Sebuah malam yang menjadi saksi betapa lemahnya manusia tanpa pertolongan dari Allah. Keesokan paginya, Rahmanto tampak lesu.
Ia tidak sarapan dan tampak linglung saat pelajaran tafsir. Ustaz Jabar akhirnya memanggilnya ke kantor. "Rahmanto, sampai kapan kamu menyimpan semua ini sendiri?" tanyanya serius. Untuk pertama kalinya, Rahmanto menangis di hadapan gurunya. Ia menceritakan semua isi hatinya tanpa ditahan. Ustaz Jabar lalu memeluknya, seperti seorang ayah memeluk anaknya. "Allah sedang menyiapkan kejutan. Kamu harus kuat. Jangan berhenti berdoa," ujarnya. Sore harinya, Ustaz mulai menggalang doa bersama para santri untuk kesembuhan Ibunda Rahmanto. Meski belum ada solusi nyata, kekuatan spiritual pondok mulai bergerak. Disinilah awal perubahan dimulai. Doa Rahmanto tak lagi sendirian. Kini ada ratusan mulut yang ikut mengirimkan harap ke langit, menyebut nama ibunya dalam linangan air mata. Bagian 4, Klimaks. Malam itu adalah malam Jumat kedua di bulan Rabiul Akhir. Pondok dalam keadaan tenang. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang menemani. Setelah sholat tahajud, Rahmanto kembali ke surau. Ia sujud sangat lama, tubuhnya gemetar. Doa yang ia panjatkan tak lagi tersusun rapi. Ia tak lagi memikirkan kata-kata indah. Yang tersisa hanya jeritan hati. "Ya Allah, Engkau tahu segala yang tersembunyi. Jika ibu hamba masih Kau takdirkan hidup, sembuhkanlah dia. Tapi jika ajal telah dekat, beri hamba kekuatan menerima." Sajadahnya basah oleh air mata. Suara tangisnya lirih, namun menembus dinding malam. Di langit, awan tampak bergeser pelan, seakan turut menyimak. Beberapa santri terbangun dan melihat Rahmanto dalam keadaan bersujud begitu dalam. Tak bergerak lama sekali. Mereka hanya terdiam, merasa ada yang berbeda dalam doa malam itu. Tanpa sepengetahuan Rahmanto, salah seorang santri diam-diam merekam momen itu. Bukan dengan niat buruk, tapi karena hatinya tersentuh oleh ketulusan yang jarang ia saksikan. Keesokan harinya, video itu tersebar di grup alumni pondok. Doa Rahmanto yang penuh isak membuat banyak orang terenyuh. Beberapa alumni pondok yang kini sudah menjadi tokoh masyarakat membagikannya di media sosial. Dalam waktu singkat, video itu viral. Netizen menulis komentar penuh empati dan mendoakan Rahmanto dan ibunya. Bahkan, seorang pengusaha besar asal Semarang yang melihat video itu merasa tergugah. Ia pun segera menghubungi pihak pondok, meminta informasi lengkap tentang Rahmanto. "Saya ingin bantu anak ini. Doanya membuat dada saya sesak," katanya kepada pengurus pesantren. Peristiwa itu menjadi titik balik. Dari langit doa dilantunkan, dari bumi bantuan mulai berdatangan. Hari itu, suasana pondok berubah. Para ustaz tampak sibuk berkoordinasi. Rahmanto dipanggil ke kantor. Ia belum tahu apa yang terjadi. Di dalam, Ustaz Jabar menatapnya dengan senyum lebar. "Anakku, Allah menjawab doa dengan cara yang tak terduga," ujarnya sambil menyerahkan amplop besar berisi uang tunai dan tiket bus pulang. Rahmanto tertegun. Ia menatap amplop itu, lalu wajah Ustaz. "Ini dari seorang dermawan yang tergerak hatinya karena doamu," jelas sang Ustaz. Rahmanto tak kuasa membendung air matanya. Ia menangis, namun kali ini bukan karena duka, tapi karena haru yang luar biasa. Ia mencium tangan Ustaz, lalu sujud syukur. Teman-temannya menepuk pundaknya satu persatu. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan Rahmanto saat itu. Doanya yang tulus akhirnya membuka langit. Perjalanan pulang ke kampung terasa seperti mimpi. Sepanjang jalan, Rahmanto tak henti membaca shalawat. Ia Ya memeluk Allah, sajadah kecil dan mushaf tua berikan pemberian aku ibunya, kekuatan. seolah ingin membawa semua cinta dan doa yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setibanya di rumah, ia langsung berlari ke dalam. Di atas dipan kayu, terbaring ibunya yang tampak lemah. Tapi senyum yang merekah dari wajah ibunda membuat Rahmanto tak kuasa menahan tangis. "Bu, Rahman pulang, Bu," isaknya. Ibunya membuka mata perlahan, matanya berkaca-kaca. "Nak, ibu rindu." Bisikan itu bagai nyanyian dari surga. Rahmanto memeluk ibunya erat, seolah tak ingin lepas.
Tangis keduanya tumpah dalam pelukan yang suci. Hari itu menjadi saksi. Cinta anak dan ibu yang dipertemukan kembali oleh takdir. Oleh doa yang tak pernah lelah mengetuk pintu langit. Dalam beberapa hari, ibunya perlahan membaik. Dengan bantuan biaya dari donatur, ia dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan layak. Dokter mengatakan, andai ia datang terlambat 1 minggu saja, mungkin kondisinya sudah kritis. Rahmanto terdiam mendengarnya. Ia sadar, malam-malam tahajud itu bukan sekadar ritual. Setiap tetes air matanya, setiap helaan napas saat berdoa, telah menjadi bagian dari mukjizat. Di rumah sakit itu, ia duduk di sisi ibunya setiap hari, membacakan Al-Quran dan membantunya makan. Tak ada tempat yang lebih damai daripada berada di dekat ibunya. Saat ibunya bisa duduk kembali, ia menggenggam tangan Rahmanto dan berkata, "Doamu menyelamatkan ibu, nak." Kalimat itu membuat dada Rahmanto terasa penuh, bukan oleh beban, tapi oleh kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, video tentang doa Rahmanto terus menyebar. Banyak orang yang menonton merasakan getaran di hati. Sejumlah lembaga zakat mulai menawarkan beasiswa penuh bagi Rahmanto. Media lokal pun datang untuk mewawancarainya. Namun dengan rendah hati ia menolak tampil di depan kamera. "Saya hanya anak yatim yang berdoa, selebihnya Allah yang mengatur," katanya pelan. Namanya dikenal luas, tapi ia tetap memilih jalan sunyi. Ustaz Jabar mengatakan kepada para santri, "Inilah bukti bahwa doa yang keluar dari hati yang bersih bisa menggetarkan arsi." Rahmanto kembali ke pondok dengan disambut peluk haru oleh teman-temannya. Kini ia bukan hanya santri biasa. Ia adalah simbol harapan. Sosok yang mengajarkan bahwa air mata di sepertiga malam bisa menjadi jalan datangnya pertolongan dari langit. Bagian 5. Resolusi antiklimaks. Setelah ibunya pulih dan cukup kuat untuk kembali beraktivitas ringan di rumah, Rahmanto kembali ke pondok dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi berjalan dengan beban di punggung, melainkan dengan hati yang lapang. Saat pertama kali menginjak halaman pesantren, para santri menyambutnya dengan pelukan dan tepuk tangan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa doa bukan sekadar formalitas, tapi jalan pertolongan dari Allah yang nyata. Ustaz Jabar memeluk Rahmanto lama sekali, sambil berkata, "Kau telah melewati ujian besar, dan kau lulus dengan kehormatan." Rahmanto hanya bisa tersenyum dan menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, semua ini bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena Allah telah menyentuh hatinya dan membimbing setiap langkah dalam kesunyian malam. Setelah kembali, Rahmanto tak lagi hanya menjadi santri biasa. Ustaz Jabar secara resmi mengangkatnya menjadi ketua santri. Tugas barunya membuatnya lebih sibuk, namun ia menjalaninya dengan ikhlas. Ia membimbing para santri muda, mengajari mereka bukan hanya ilmu, tapi juga adab dan keteguhan hati. Dalam setiap pengajian malam Jumat, ia sering diminta memimpin doa. Saat suaranya melantunkan doa-doa yang menyayat jiwa, banyak santri yang tak kuasa menahan tangis. Bahkan para ustaz ikut menunduk dan meneteskan air mata. Pondok Darul Hikmah kini terasa lebih hidup. Doa bukan hanya dilantunkan, tapi dihayati. Semua itu berawal dari Rahmanto, seorang yatim yang bersujud dalam gelap, tapi doanya bersinar sampai ke langit tertinggi. Nama Rahmanto pun mulai dikenal lebih luas. Bukan karena popularitas dunia, tapi karena keikhlasannya. Banyak pesantren lain mengundangnya untuk berbagi kisah dan semangat kepada santri-santri yang sedang dalam masa sulit. Dalam setiap ceramahnya, Rahmanto selalu menekankan satu hal. Jangan pernah remehkan air mata dalam sujud. Karena bisa jadi, itu adalah kunci langit terbuka untukmu. Para hadirin sering dibuat terdiam dan tersentuh. Tak sedikit anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memeluk dan menangis. Ia menyambut mereka semua dengan pelukan hangat, seolah mereka adalah cerminan masa lalunya. Ia tidak hanya menjadi pengingat bagi orang lain,
tapi juga penyembuh bagi jiwa-jiwa yang dulu nyaris putus asa. Di pondok, Rahmanto juga memulai sebuah gerakan kecil bernama sujud malam untuk ibu. Setiap malam Jumat, para santri berkumpul di surau setelah tahajud untuk mendoakan orang tua mereka. Tradisi itu perlahan menyebar ke pondok-pondok lain. Tidak ada yang memaksa, tapi semua datang karena kesadaran. Bahkan para santri yang dulu enggan bangun malam, kini rela mengangkat tangan dan bersimpuh di sajadah. Di dinding surau tertempel kutipan, "Doa anak yang tulus bisa mengguncang arsi." Kalimat itu menjadi pengingat bagi semua, bahwa kekuatan sejati tak terlihat oleh mata, melainkan terasa dalam hening dan keikhlasan. Rahmanto merasa hidupnya kini tak lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang percaya bahwa harapan akan selalu hidup, selama doa tak pernah padam. Sementara itu, ibunya yang tinggal di desa kecil di kaki gunung mulai dikenal pula sebagai ibu dari santri yang doanya menggetarkan langit. Banyak tetangga datang, sekadar minta didoakan atau meminta nasihat. Ia menyambut mereka dengan senyum lembut, sering berkata, "Saya hanya seorang ibu biasa. Semua karena Allah." Meski hidup masih sederhana, rumah mereka tak pernah sepi dari tamu. Rahmanto pun tak lupa mengunjunginya setiap beberapa bulan, membawa bingkisan dari para donatur atau rezeki dari hasil dakwah. Setiap kunjungan selalu berakhir dengan pelukan dan doa bersama. Kini, hubungan ibu dan anak itu tak hanya terhubung oleh darah, tapi oleh keajaiban yang lahir dari cinta dan penghambaan yang dalam kepada Allah. Bagian 6. Penutup. Rahmanto kini berjalan tidak hanya dengan tubuh, tapi dengan hikmah yang tumbuh di dadanya. Ia tahu bahwa dalam setiap langkah yang ia tempuh, ada campur tangan Allah yang tak kasat mata. Hidupnya adalah gabungan dari air mata, doa, dan kesabaran yang tak pernah surut. Ia tak pernah menyangka, doa-doa lirihnya di tengah malam mampu mengguncang hati manusia, bahkan membuka jalan pertolongan dari langit. Di usia yang masih muda, ia sudah mengerti bahwa yang paling penting dalam hidup bukanlah popularitas atau pujian, tapi ketulusan dan ketaatan. Ia sering berkata kepada para santri, "Jangan minta didengar manusia, mintalah didengar Allah." Karena dari situlah, semuanya bermula. Suara yang lirih di bumi bisa saja menggelegar di langit jika datang dari hati yang benar-benar tunduk. Bagi Rahmanto, malam kini menjadi waktu paling istimewa. Ia tetap menjaga kebiasaan tahajudnya, meski kini ia tidak lagi menangis karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang melimpah. Ia menyadari bahwa cobaan yang dulu terasa menghancurkan, ternyata adalah cara Allah membentuknya menjadi lebih kuat dan dekat dengannya. Air mata dulu adalah pupuk, dan kini buahnya adalah keteguhan. Suatu malam, ia bermimpi bertemu ayahnya yang telah wafat. Sang ayah tersenyum dan berkata, "Kau telah menjaga ibumu. Allah ridha." Mimpi itu membekas dalam hati Rahmanto. Ia tahu bahwa hidup masih panjang dan ujian akan selalu datang. Tapi ia juga tahu bahwa ia telah memiliki senjata paling kuat, doa, sabar, dan keyakinan pada janji Allah. Pesantren Darul Hikmah pun mengalami perubahan besar. Tradisi tahajud berjamaah menjadi budaya, dan setiap malam Jumat terasa seperti malam Lailatul Qadar. Para santri berlomba-lomba menghafal doa, menulis surat untuk orang tua, dan berlatih bersujud lebih dalam. Ustaz Jabar berkata dalam salah satu pengajiannya, "Rahmanto bukan hanya santri, tapi pengingat bagi kita semua bahwa doa anak yatim bukan sekadar kata-kata. Itu adalah senjata yang bisa membelah langit." Banyak dari santri yang sebelumnya nakal dan malas, kini berubah total. Semua itu dimulai dari satu hal sederhana, air mata tulus seorang anak kepada ibunya. Dari kejadian itu, pondok mendapat banyak dukungan, baik moral maupun material. Tapi yang paling besar adalah perubahan hati para penghuninya. Dari sebuah desa di Jawa, nama Rahmanto menyebar bukan karena ia mencari ketenaran, melainkan karena Allah sendiri yang meninggikan namanya. Ia menjadi simbol bahwa anak yatim bukanlah beban,
melainkan cahaya yang bisa menerangi sekitarnya jika dibimbing dengan cinta dan keimanan. Dalam ceramahnya yang terakhir di sebuah majelis, Rahmanto menyampaikan satu pesan yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Jika kau punya ibu, jagalah dia. Jika kau tak punya, doakanlah dia. Karena doa untuk orang tua bisa menembus langit lebih cepat daripada petir. Pesan itu viral, diulang-ulang oleh banyak ustaz, dan menjadi kutipan di banyak tempat. Namanya tidak hanya abadi di pesantren, tapi juga di hati orang-orang yang merindukan cinta sejati. Cinta seorang anak kepada ibunya. Kisah Rahmanto ditutup dengan senyum ibunya yang kembali cerah, suara doa yang terus mengalun di surau kecil, dan langit yang seakan tak pernah lelah menerima harapan dari bumi. Air matanya dulu tak sia-sia. Doanya dulu tak pernah sunyi. Ia telah membuktikan bahwa kesungguhan hati bisa mengubah dunia, bahwa tak ada yang lebih kuat dari doa yang lahir dari cinta dan keyakinan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir 60. Rasulullah pun bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, doa orang tua untuk anaknya, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. HR Tirmidzi. Karena ketika dunia menutup pintu, langit selalu terbuka untuk mereka yang bersujud. Kesimpulan, dalam keheningan malam dan kesunyian sajadah, Rahmanto, seorang santri yatim yang hidup dalam kesederhanaan dan kesabaran, membuktikan bahwa air mata dan doa yang tulus dari hati yang penuh cinta kepada ibu mampu menembus batas langit, menggugah hati manusia, dan menghadirkan pertolongan dari Allah melalui cara-cara yang tak disangka. Mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap kepedihan tersimpan harapan, dalam setiap ujian tersimpan hikmah, dan bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari keikhlasan yang mengalir dalam sujud panjang di tengah malam, mengingatkan kita bahwa setiap anak yang mencintai orang tuanya dan tak lelah berdoa akan selalu dijaga, ditinggikan derajatnya, dan dibukakan jalan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena sungguh tak ada yang sia-sia dari setiap air mata yang jatuh dalam keimanan. Kata-kata bijak. Doa yang paling kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling jujur keluar dari hati yang tulus dan mencintai tanpa syarat. Ayat Al-Quran yang relevan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir 60. Hadis Nabi yang relevan. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang tua untuk anaknya, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. HR Tirmidzi No. 1905. Hasan. Tambahan yang sangat relevan juga. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. HR Bukhari No. 5304. Cerita pun selesai. Demikian cerita dengan judul Air Mata Santri Yatim. Doa tulus menggetarkan arsi. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.